Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin dimuliakan, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita ini adalah miliknya Allah. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Makan rizki dari Allah. Menghirup udaranya Allah. Bergelimang ke sana kemari dalam nikmat-nikmat Allah yang tidak ada batas. Setiap nafas kita adalah nikmat Allah. Setiap kedipan mata kita adalah nikmat Allah. Setiap denyutan jantung kita adalah nikmat Allah. Setiap aliran darah kita adalah nikmat Allah. Kita berjalan dengan nikmat Allah. Kita bisa duduk dengan nikmat Allah. Kita bisa berpikir dengan nikmat Allah. Kita bisa mendengar dengan nikmat Allah. Kemana saja senantiasa kita ini bergelimang dalam nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Nikmat yang kecil semula kan, kalau kita pikirkan itu sebetulnya perkara besar. Cuman kita ini karena tidak berpikir, sehingga nikmat itu kita anggap kecil, kita remehkan.
sebutir nasi yang kita makan itu semula kan, itu nikmat besar. Sebutir nasi itu datangnya dari mana? Dari sawah. Jadi untuk mendatangkan sebutir nasi ke mulut kita ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini. Bukan hanya ciptakan bumi saja, Allah ciptakan angin, Allah ciptakan air, Allah ciptakan petani-petani, Allah ciptakan selepan, Allah ciptakan gigi, Allah ciptakan lidah. Ini kalau nggak ada lidahnya nggak bisa kita makan mereka. Allah ciptakan tenggorokan, Allah ciptakan perut, Allah ciptakan sistem yang ada dalam perut ini, yang banyak sekali, yang rumit. Allah untuk ciptakan sebutir nasi ini, Allah gerakkan beribu-ribu makhluk, bahkan memang berjuta-juta makhluk digerakkan. Kalau tidak ada matahari, maka padi itu nggak mau tumbuh dengan baik. Maka ini sebutir nasi ini ada kaitan dengan matahari. Dan matahari itu nggak bisa berjalan dengan baik kalau tidak dikaitkan dengan planet-planet yang lain. Jumlahnya sudah nggak ada yang bisa ngitung. Jadi untuk datangnya nasi ke mulut kita ini mulai kan, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan angin, Allah ciptakan ini yang tampak, belum yang tidak tampak. Allah ciptakan malaikat-malaikat, sehingga sebutir nasi tadi bisa sampai ke mulut kita. Tidak ada makanan yang sampai ke mulut kita kecuali itu secara gaib dihantar, dikirim oleh malaikat-malaikat. Maka saya teringat satu kiai ini. Beliau ini sakit. Setiap makan muntah, setiap makan muntah, minum muntah. Langsung beliau tidak mau makan, nggak mau minum. Ini malaikat sudah tidak dikirim oleh Allah untuk memasukkan nasi ke perut saya. Ini mesti mati saya sebentar lagi. Terus mati dia. Di sebutir nasi ini adalah nikmat besar. Satu hembusan nafas ini nikmat besar, malaikat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong kita, kita tidak akan bisa bernafas. Banyak teman-teman kita yang nafasnya sudah berakhir, telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Walaupun didatangkan 1000 dokter, 1000 dukun, seluruh presiden seluruh dunia dikumpulkan untuk nambah satu hembusan nafas, maka tidak bisa sebenarnya. Kita ke WC membuang kotoran dari perut kita, nikmat besar. Ada satu teman ini nggak bisa berak sebenarnya. Maka dia dioperasi di Surabaya 50 juta untuk bisa berak. Jadi berak sekali itu harganya 50 juta malaikat. Memuliakan Allah Ta'ala, kita bisa melihat nikmat Allah. Kita bisa duduk dengan tegap. Kita dikasih leher ini yang ada engselnya, ya. Bisa turun, bisa naik, ya. Disyukurilah. Kalau ngaji itu kepalanya diangkat. Kalau ngaji kepalanya ditaruh di bawah, engselnya nanti kalau dicopot oleh Allah bagaimana? Otaknya digunakan untuk mikir yang diridhai oleh Allah.
Nanti kalau otak kita dicabut oleh Allah, kemudian kita menjadi orang gila, bagaimana? Usahakan nikmat mata ini digunakan untuk taat kepada Allah. Jangan melihat perkara yang haram. Nanti kalau mata kita dihilangkan, dicabut oleh Allah, siapa yang bisa mengganti mata kita? Cobalah kita usahakan telinga kita untuk taat kepada Allah. Berapa banyak orang punya telinga yang tidak bisa mendengar. Coba ngaji itu dengar. Nanti kalau telinganya dicopot oleh Allah bagaimana? Kulit kita ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kulit untuk taat kepada Allah, jangan untuk maksiat kepada Allah. Nikmat-nikmat Allah tidak karuan banyaknya. Ini senantiasa kita bicarakan, malaikat. Karena ini perintah Allah, membicarakan nikmat-nikmat Allah itu perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bicarakan nikmat-nikmat Allah saja. Yang tampaknya menyusahkan, musibah istilahnya manusia. Kalau kita renungi itu nikmat juga sebetulnya. Maka ada ulama itu suka juga alhamdulillah, sedih juga alhamdulillah. Wong sedih kok alhamdulillah. Iya, sedih ini nikmat Allah katanya. Sedih kok nikmat Allah itu bagaimana? Supaya kamu tidak terlalu betah di dunia ini, sehingga kamu ada semangat untuk mikir akhirat. Maka Allah kasih sedih ini, kasih sedih ini, kasih susah. Jadi susah itu nikmat juga sebetulnya. Nikmat supaya kita mendekat pada Allah, supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini. Sakit itu nikmat Allah juga sebetulnya. Karena dengan sakit dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Dengan sakit itu kita ini persiapan. Persiapan apa? Orang itu kalau sudah sakit itu apa? Biasanya apa? Sembuh. Setelah sembuh bagaimana? Sakit lagi. Setelah sakit bagaimana? Sembuh lagi. Setelah sembuh bagaimana? Sakit lagi. Setelah sakit bagaimana? Mati. Jadi kita dikasih sakit itu nikmat Allah supaya kita ini tidak ngeslong. Ada remnya itu. Wis sedek lho. Dalon-dalon mlaku. Tolah-toleh. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam setiap keadaan kita ini memuji Allah. Kita dakwah dimudahkan oleh Allah, orang-orang mau ikut, alhamdulillah. Ini nikmat Allah. Kalau orang-orang itu susah diajak, nikmat Allah juga. Supaya kita ini tawadhu. Kalau semua orang ikut, mungkin kita jadi sombong, malah rusak kita. Kita biar tawadhu, biar pahalanya tambah banyak. Kayak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dakwah siang dan malam, orangnya sedikit yang mau ikut, tapi justru menambahkan derajatnya Nabi Nuh di sisi Allah. Salamun ala Nuhin fil alamin. Nabi Nuh dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salah siang malam dakwah dengan susah payah. Pokoknya orang itu sebetulnya kalau mau mikir itu pokoknya muji Allah terus. Alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala. Lah alhamdulillahi, kata Nabi, adalah sebaik-baiknya doa. Karena alhamdulillah itu kata para ulama maknanya segala puji bagi Allah itu maknanya bagaimana? Maknanya ya Allah jadikan segalanya itu kebaikan buat saya. Itu maknanya segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Maksudnya
semua yang menyusahkan, yang menyenangkan, yang mendekat, yang dekat, yang jauh, yang di bumi, yang di langit, yang di dunia, yang di akhirat. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau adalah yang maha dipuji. Jadikanlah semua ini kebaikan buat saya. Alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa, alhamdulillah. Ya, setan menipu kita, sumpek aja. Maka Nabi berdoa agar dihilangkan sumpeknya itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah hatiku dari ham wal hazan. Ham itu sumpek sebab perkara yang akan terjadi. Ham itu sumpek karena nanti bagaimana ya, nanti bagaimana, itu ham namanya. Hazan itu mikirkan yang dulu, oh saya kok begini, seumpama dulu saya begini, sebetulnya jadinya begini, tapi saya begini jadinya akhirnya begini. Nah, akhirnya sumpek sendiri. Ngelamun perkara sing dhisik karo ngelamun perkara sing arep teko, jadi sumpek karuan. Kalau sudah sumpek tidak bisa memuji Allah. Akhirnya cerita yang nyusah-nyusahkan. Piye kanggonmu Kang? Oh, ngene kula angel. Jan atos-atos Abu Jahal kabeh. Oh, iki berarti koncone Abu Jahal ya. No. Jadi saya malaikat Allah SWT pandang dunia ini yang telah diatur oleh Allah SWT dengan pandangan senantiasa memuji Allah. Ini sifatnya yang mulia baginda Muhammad SAW, senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Waktu gembira yang memuji Allah, waktu sedih yang memuji Allah. Ketika beliau sangat sedih dalam pertempuran Uhud, di mana paman beliau telah terbunuh waktu itu, Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, buatlah sof-sof di belakang saya akan memuji-muji Tuhanku. Jadi Rasulullah waktu sedih memuji-muji Allah, waktu gembira memuji-muji Allah. Keadaan apapun andalannya itu memuji Allah. Sampai di padang mahsyar ketika terjadi huru-hara tidak karu-karuan, Allah telah marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Sehingga para nabi pada takut, para malaikat pada takut, seluruh makhluk pada ketakutan. Maka yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wassalam sujud di bawah arasy memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan orang sebelumnya dan tidak pernah akan bisa diucapkan orang yang setelahnya. Pujian yang begitu indah sekali. Maka Allah berfirman kepada baginda Nabi, "Hei Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, akan aku beri permintaanmu. Berikanlah syafaat, akan aku terima syafaatmu." Maka orang iman itu sudah memuji-muji Allah. Jangan sampai sedih karena memikirkan yang akan datang yang telah lalu. Itu tipuan setan agar kita tidak memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah. Lah katanya dakwah suruh riso, Pak. Iya riso, tapi dengan memuji-muji Allah. Riso dengan memuji-muji Allah. Maka pertolongan-pertolongan Allah akan datang kepada kita. Biasakan di mana-mana itu cerita keagungan Allah, nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah, ya. Cerita kebaikan-kebaikan, jangan cerita yang membuat orang itu sumpek.
Ada satu ulama itu meninggal dunia sebenarnya. Diceritakan dalam kitab Ihya. Kemudian salah satu santrinya mimpi, "Pak Kiai, bagaimana nasib kamu di akhirat?" "Alhamdulillah, dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah, dan saya sekarang dimasukkan dalam surga Allah." Ada cerita lagi Pak Kiai? Ada. Saya sampai di akhirat ditanya oleh Allah, kamu, kiai buruk ya kamu?" "Iya." "Kamu ngajak orang menjauhi dunia, kamu sendiri senang dunia." "Benar." "Benar ya Allah." "Kamu mengajak orang menjauhi maksiat, kamu sendiri maksiat." "Benar ya Allah." "Tetapi ya Allah," katanya kiai itu banyak alasannya. "Saya itu setiap duduk mesti saya cerita keagungan Engkau, kemuliaan Engkau, nikmat-nikmat Engkau, agar orang-orang cinta kepada Engkau. Itulah pekerjaan saya hari-hari, walaupun amalan saya itu buruk." "Benar," kata Allah, "karena kamu senantiasa cerita keagungan saya, kemuliaan saya. Dah, saya ampuni, masuk surga sana." Jadi orang itu cerita itu yang baik-baik gitu loh. Jangan cerita yang buruk-buruk, cerita yang baik-baik. Cerita yang buruk itu, yang cerita sumpek, yang dengarkan pun sebel. Akhirnya kecintaannya kepada Allah berkurang. Ini bahaya besar. Tapi dengan senantiasa cerita keagungan Allah, cerita nikmat Allah, cerita barakah Allah, cerita pertolongan Allah, maka senantiasa memuji-muji Allah, kecintaan seorang hamba kepada Allah meningkat, derajat iman akan meningkat juga. Maka Rasulullah SAW dikasih nama Muhammad dan juga dikasih nama Ahmad. Dalam Quran itu nama Rasulullah itu Ahmad dan juga Muhammad. Muhammad itu maknanya orang yang banyak dipuji karena banyak baiknya. Ilmunya pantas dipuji, akhlaknya pantas dipuji, wajahnya pun sangat ganteng pantas dipuji, badannya pun sangat kokoh sehingga pantas dipuji. Pokoknya baik semua, mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut itu nggak ada yang jelek Rasulullah, bagus semua, maka namanya Muhammad. Tapi juga beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu maknanya orang yang paling banyak memuji Allah, Ahmadun Nas. Beliau ini senangannya itu memuji-muji Allah saja, maka namanya Ahmad. Nah, kita mau belajar begitu, insyaallah malaikat. Memuji Allah adalah sebaik-baiknya doa. Ini penting malaikat. Orang kok sudah senangannya memuji-muji Allah, suka baik sangka kepada Allah, di mana-mana cerita kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Orang begini nih orang yang bernasib baik dan akan terus bernasib baik.